Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Para ustadz, ustazah, dewan guru Baitul Muslim, para wali murid, bapak dan ibu, para siswa, santri, santriwati Pondok Baitul Muslim, dan muslimin, muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berucap dari lisan dan hati kita atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di bulan Ramadan ini menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang keduanya, bersalawat salam kita dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, dalam sejarah, sesungguhnya ketika Nabi Musa alaihi salam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kembali ke negeri yang dulu pernah ditinggalkannya, negeri Fir'aun, maka sesungguhnya dia mendapati banyak sekali kekurangan. Yang pertama, kekurangan secara fisik. Hal ini disebabkan karena ketika waktu kecil Nabi Musa alaihissalam lidahnya pernah terkena dengan bara, sehingga menyebabkan dia agak kesulitan dan dia bukan seorang pembicara yang baik. Yang kedua, sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam memiliki tekanan batin ketika harus kembali ke negeri Fir'aun, negeri yang dulu pernah ditinggalkannya karena sebuah masalah. Pada saat itu diceritakan Nabi Musa alaihissalam melerai dua orang yang sedang bersitegang, satu dari kaumnya sendiri dan satu dari kaumnya Fir'aun. Maka kemudian tanpa sengaja Nabi Musa alaihissalam menyebabkan kematian penduduk yang berasal dari kaumnya Fir'aun. Maka pada saat itu juga Nabi Musa alaihissalam pergi meninggalkan negeri itu tanpa membawa perbekalan yang ada, tanpa membawa alamat saudara yang bisa dituju. Hanya Allah saja yang kemudian memberikan perlindungan dan kasih sayangnya. Sedangkan pada saat ini kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam kembali ke negeri di mana dia dulu dalam tanda kutip pernah melakukan sebuah kejahatan. Sidang jamaah rahimakumullah. Kekurangan yang ketiga, bagaimanapun juga sebagai seorang manusia, Nabi Musa alaihissalam memiliki rasa hutang budi yang luar biasa. Ketika bayi dia dihanyutkan oleh ibunya ke sungai, maka ditemukan kemudian dipelihara, diasuh, dididik dengan kasih sayang oleh istrinya Fir'aun, sehingga dia menjadi seorang pemuda yang cerdas, yang gagah berani, yang fisiknya kuat. Maka kemudian ketika Allah memberikan perintah ini, dia merasa begitu banyak kekurangan. Tetapi perintah Allah adalah di atas segala-galanya. Kasih sayang Allah tidak akan membebani seorang hambanya di luar kemampuannya. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam berangkat dan kemudian dibekali dengan berbagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir sirah, di akhir sejarah, kita melihat Nabi Musa alaihissalam berhasil membawa kaumnya selamat. Dan disitulah juga kita melihat dengan perantara Nabi Musa alaihissalam, maka Allah menghukum Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan ke dalam laut. Sidang jamaah rahimakumullah, itulah kekuatan Allah, itulah kasih sayang Allah. Dan sesungguhnya semakin besar kasih sayang Allah itu ada di bulan Ramadan.
kasih sayang Allah kepada kaum muslimin dan muslimat. Ketika bulan Ramadan ini diberikan, dimaksimalkan, begitu banyak pahala-pahala yang dilipat gandakan. Begitu banyak kemudian kondisi-kondisi yang membuat kita dapat beramal soleh dengan maksimal. Bisa jadi di bulan Ramadan kita agak sulit mengeluarkan infak, sedekah, zakat dan sebagainya. Tetapi di bulan Ramadan ini kita berlomba-lomba untuk memberikan itu semua. Karena kita meyakini nilai pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi terkadang kita sulit memberikan sebagian makanan kita untuk tetangga kita, untuk lingkungan kita, untuk orang-orang yang memerlukan. Tetapi di bulan Ramadan kita berlomba-lomba untuk membawa sedikit makanan yang ada di rumah kita untuk dibagikan di masjid dan sebagainya. Di luar bulan Ramadan, rasanya kita sulit untuk bangun di sepertiga malam. Tetapi di bulan Ramadan ini tidak hanya diri kita, tetapi mulai dari anak yang masih kecil atau mungkin orang tua yang sudah sepuh bangun untuk melakukan sahur, untuk mendapatkan keberkahan. Dan tentu mungkin di sebelumnya, di selanya atau di sesudahnya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dirikan qiyamul lail, dan itu bisa jadi kita lakukan tiap malam. Dan begitu banyak kondisi-kondisi di mana bulan Ramadan menjadi bulan yang paling terkondisi untuk kita melakukan amal soleh yang terbaik. Maka para hadirin rahimakumullah, mari di bulan Ramadan ini kita maksimalkan menjadi bulan tarbiyah, bulan evaluasi diri kita. Sebagai pelajar, coba kita renung-renungi, apakah kita sudah memaksimalkan waktu dengan baik? Apakah kita sudah maksimalkan potensi yang Allah berikan kepada kita? Sebagai guru, kita renung-renungi, apakah benar potensi yang sudah ada dalam diri kita ini kita bisa keluarkan maksimal untuk mendidik, untuk mentarbiyah para anak-anak, para santri, para siswa yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Di bulan Ramadan ini, mari kita renung-renungi, kita ambil hikmahnya, kita mengambil sebuah pelajaran. Apakah kita sebagai orang tua sudah memberikan semaksimal mungkin usaha kita untuk mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang beramal soleh dengan maksimal, yang dapat beramal soleh dengan segala potensinya, tentu dengan segala perbaikan-perbaikan dari sisi fikriyahnya, dari sisi jasadnya, dan terlebih dari sisi ruhiyahnya, yang kemudian dapat menjadikan anak-anak itu menjadi anak-anak yang tentu pertama adalah berbakti kepada orang tua, birrul walidaynya berjalan dengan baik, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, bertakwa, beriman, dapat menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi kebanggaan orang tua, insya Allah yang akan membawakan kebahagiaan, kemuliaan di dunia dan akhirat. Maka terakhir, sidang jamaah rahimakumullah, mari dengan keutamaan bulan Ramadan ini, dengan doa kita bersama, dengan usaha maksimal kita, kita jadikan diri-diri kita ini menjadi diri-diri yang terbaik dalam pengembangan, mengupgrade diri kita, mengevaluasi segala kesalahan, khilaf dan sebagainya. Dan kita keluar di bulan Ramadan ini menjadi pribadi-pribadi yang samil mutakamil. Demikian yang dapat disampaikan. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.